Shalom. Ya, selamat hari Minggu. Kita dengan sukacita, mari kita menyembah Tuhan, mengalami lawatan Tuhan pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Allah hadir bagi kita. Menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Nats pembimbing kita hari ini Kisah 4 ayat 12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan, ibadah kita setelah dilanjutkan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ya, saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kalau saya tanya apa kabarnya hari ini, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jadi bahasanya kita akan menyembah Allah kita. Dia yang dipuji disembah. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kita punya Allah yang terbesar dan termulia. Amin. Amin. Biarlah kita bisa bernyanyi mengungkapkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian kita hari ini. Oleh sebab itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita terbesar dan termulia. Haleluya. Biarpun kita melewati
lembah kekelaman, sebab Tuhan beserta kita. Oleh sebab itu kita angkat pujian, kita angkat tanganku, kusorakan, haleluya. dari keluarga Bapak Sebituan. Saya persilakan.
keluarga Tuhan mau menyaksikan kita kasih Tuhan dalam hidup kami, bahwa betapa indahnya kalau bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, indahnya hidup ini bersama dengan Tuhan. Indahnya hidup bersama Tuhan. Indahnya hidup bersama Tuhan. Indahnya hidup ini bersamamu Tuhan. Matahariku menjadi hidupku, harapan di kalbu, tiada lagi bimbang ragu. Selamat kau dekatku bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini, indahnya hidup ini bersamamu Tuhan. Melebihi segala yang hidupnya, Tuhan yang ku puja. Walau temaram dunia sidangmu, terus percaya bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini bersama Tuhan. Ku ayunkan langkah-langkah pasti bersama Tuhan. Ku jalin nada-nada kasih, melewati gunung dan lembah, tangan yang perkasa menjaga. Semakin dekat aku padanya, semakin ku rasakan kasihnya, semakin nyata ku miliknya pribadi. Indahnya hidup ini bersamamu Tuhan. Melebihi segala yang hidupnya, Tuhan yang ku puja. Walau temaram surga sinarmu, terus percaya bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini bersama Tuhan. Ku ayunkan langkah-langkah pasti bersama Tuhan. Ku jalin nada-nada kasih, melewati gunung dan lembah, tangan yang perkasa menjaga. Semakin dekat aku padanya, semakin ku rasakan kasihnya, semakin nyata ku miliknya pribadi. Bersama Tuhan ku ayunkan langkah-langkah pasti bersama Tuhan. Ku jalin nada-nada kasih, melewati gunung dan lembah, tangan yang perkasa menjaga. Semakin dekat aku padanya, semakin ku rasakan kasihnya, semakin nyata ku miliknya pribadi. Semakin dekat aku padanya, semakin ku rasakan kasihnya, semakin nyata ku miliknya pribadi. Bersama Yesus Tuhan, indahnya hidup ini. Bersama Yesus Tuhan, indahnya hidup, indahnya hidup ini.
Puji Tuhan, terima kasih kepada keluarga Bapak Simituan yang sudah menyaksikan kesaksian pujian. Biasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Simituan. Sebelumnya kita mengangkat pujian Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu sudah dan akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami hidup hanya karena percaya. Sebab Engkau Allah yang berjanji untuk setia di dalam kehidupan kami. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu
bahwa kami menerima kemenangan dari-Mu ya Tuhan. Karena Engkau berjanji dan Engkau menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya satu-satunya Engkau yang memberikan janji dan menggenapkannya di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon, ya Tuhan, kiranya kemenangan itu terus ada dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan itu. Dan kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga yang hamba sampaikan itu adalah dari Tuhan. Dan kiranya Injil Yesus Kristus dinyatakan bagi kami, karena hanya Injil itu sajalah yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Kita bersyukur hari ini bisa berkumpul di dalam kasih Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama-Mu, dan saatnya kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang hari ini diberikan tema untuk kita semua, no other name, no other way. Tidak ada nama lain dan tidak ada jalan lain. Mari kita sama-sama buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ada dua pasal yang akan kita baca, tapi hanya beberapa ayat saja. Yang pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kemudian 2 ayat 14. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 16. Dan kemudian dilanjutkan 36 sampai 40. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kemudian pasal 2 ayat 14 sampai 16, dan 36 sampai 40. Kalau sudah dapat, ya saya membantu jemaat. Ada di slide. Kelihatan atau tidak kelihatan? Kejauhan ya, terlalu kecil. Ya, kita akan sama-sama baca. Saya baca ayat pasal 1 ayat 8, jemaat buka ayat 14, pasal 2 ayat 14 sampai 16, nanti bergantian kita baca. Pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pasal 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suaranya ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan ucapkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamu janji itu bagi anak-anak dan bagi orang yang masih yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah Bapa. Bersama-sama dan dengan banyak perkataan lain ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang
terus membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ya, jemaat yang terkasih, kalau kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 2, kalau pasal 2 kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Pendeta Yane, menceritakan tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, kita akan melihat di sini bagaimana no other name, tidak ada nama lain dan tidak ada jalan lain. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Dan kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, di sana adalah janji Tuhan Yesus. Yesus berjanji kepada murid-muridnya, kalian jangan pergi meninggalkan Yerusalem dulu ya. Jangan. Aku akan mencurahkan Roh Kudus. Aku akan memberikan kalian kuasa. Dan kalian akan menjadi saksi bagiku. Jadi ada janji Tuhan Yesus di pasal 1 ayat 8. Dan kemudian penggenapannya adalah ketika dia mencurahkan Roh Kudus. Dia memberikan kuasa itu, janji pada hari yang ke-40, pada hari yang ke-50 dia berikan Roh Kudus, dan melalui Roh Kuduslah kuasa diberikan. Janji diberikan kuasa, penggenapannya di Kisah Para Rasul 2. Jadi Yesus berjanji, kemudian dia menggenapi. Kuasa itu diberikan kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya terutama saat itu. Ada beberapa murid, banyak murid, bukan hanya 12 rasul. Bukan, 11 minus 1 Yudas ya. 11, dan ada banyak murid-murid yang lain diberikan kuasa. Janji diberikan kuasa. Yesus berjanji memberikan mereka kuasa melalui Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, lanjut, bagaimana nanti mereka menerima? Bagaimana nanti mereka menerima kuasa? Dan untuk apa kuasa itu? Minggu lalu pencurahan Roh Kudus, beberapa gereja itu sebelum dari hari ke-40 Tuhan Yesus menampakkan diri, bagi dan menampakkan diri, hari ke-40 dia naik ke surga. 10 hari itu biasa beberapa gereja itu ada 2 puasa atau 2 malam bersama. Menurut saya itu tradisi yang baik, doa bersama. Kalau saya dulu di Kupang itu, saya waktu masih SMA itu senang ikut doa 10 malam itu, doa puasa. Senang karena nanti malamnya buka puasanya makanannya enak. Tapi bukan itu ya. Tapi ya memang biasa kami puasa. Jadi puasa selama setiap hari ya. Puasa pagi sampai siang. Nah nanti sekitar jam 6 atau setengah 7 malam itu kami doa untuk buka puasa. Waduh, senang banget itu saya ikut. Karena perbaikan gizi. Di rumah kan jarang makan yang kayak begitu. Ya, jadi bersyukur. Tapi bukan itu maksudnya, tapi persekutuan enak sekali, indah sekali. Dan kemudian nanti hari ke-10, hari Minggu, kami nggak ke gereja, kami di persekutuan itu. Nah kalau hari pas hari ke-10 kami nggak puasa karena hari itu hari pencurahan Roh Kudus. Tapi ada yang kurang baiknya menyangka bahwa pas nanti hari ke-10, nanti peristiwa 2000 tahun yang lalu seperti di Yerusalem itu akan terjadi. Nanti akan ada lidah-lidah api. Lidah-lidah api ada di kepala-kepala semua. Kemudian masing-masing akan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dikenal. Banyak orang yang menyangka seperti itu. Di persekutuan kami dulu ada yang menyangka gitu. Wah kalau begitu luar biasa. Saya pingin aja terus begitu ya, alami. Ternyata enggak. Karena memang peristiwa pencurahan Roh Kudus cukup 1 kali. Tetapi dampaknya akan terus menerus. Apa dampaknya? Salah satunya adalah diberikan kuasa.
bagaimana kita dapat kuasa itu dan untuk apa kuasa itu. Saya mau tanya di sini, siapa yang ingin mendapatkan kuasa itu? Saya yakin semuanya punya. Tapi sebenarnya kita sudah punya. Kita sudah punya. Sebelumnya saya mau tanya, coba bayangkan ya, Bapak Ibu kalau misalnya punya uang 5 miliar, 5 miliar, 5M, bukan ember ya, 5M, kira-kira mau buat apa? Punya uang 5M, kira-kira buat apa? Ini apa, bayangin aja sudah enak banget ya, bayangin aja, apalagi kenyataannya. Kira-kira mau buat apa? Ada di sini? Liburan ke Bali. Wah, memang benar Pak Yanto mau liburan ke Bali ya. Liburan ke Bali 5M loh. Luar biasa, itu bisa 1 bulan di sana. Pulang masih ada duitnya. Ada lagi? Oh, Pak Saat di sana bilang saya mau beli mobil sport. Ya Pak Saat. Mau beli mobil sport, wah keren. 5M kan bukan sedikit. Kalau kita punya itu pasti kita banyak maunya. Nah sekarang kalau kita sudah punya kuasa, apa yang akan kita buat sebagai orang percaya? Bagaimana menerimanya? Lanjut. Yang memberi kuasa itu adalah Kristus. Kan Kristus berjanji, aku akan memberi kamu kuasa. Jadi kalau mau dapat kuasa itu harus ikut yang pemberi kuasa itu. Percaya pada dia supaya bisa mendapatkan kuasa. Dan untuk apa? Untuk beritakan dia lagi. Jadi kita dapat kuasa dari dia untuk beritakan dia lagi. Jadi kuasa itu bukan sembarangan. Oh, kita dapat kuasa. Saya pernah lihat di TV ya, ada salah satu pendeta. Wah, katanya Habib tadi hari-hari menjelang Pentakosta di YouTube. Ini semua sudah tahu. Oke saudara-saudara, kita akan mengalami kuasa Roh Kudus. Dia ambil dia punya jaket, ya jaket lagi, jas dia tarik, dia angkat langsung, wow pada jatuh semua. Saya bilang luar biasa. Apakah seperti itu? Apakah seperti itu kuasa yang diberikan kepada kita? Apa untungnya? Wah kalau jas itu bisa melakukan seperti itu, saya mau tanya itu jas dibeli di mana ya? Saya juga mau pergi tempat itu. Katanya karena urapan Roh Kudus. Wah, apakah urapan Roh Kudus bisa melalui itu? 2000 tahun yang lalu Paulus pernah, dia punya sapu tangan tertinggal, dipakai untuk dipakai kemudian didoakan dan orang yang sakit disembuhkan. Ada Rasul Paulus, tetapi bukan karena sapu tangan itu ada roh di dalam, bukan. Tetapi pemberitaan Rasul Paulus itu yang membuat ada kuasa. Dia memberitakan Yesus, itu yang membuat kuasa. Jadi cara mendapatkan adalah percaya pada dia sang pemberi kuasa dan beritakan yang memberi kuasa itu. Kalau kita baca tadi Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40, di sana dijelaskan bahwa Petrus menyatakan itu, bahwa dia setelah menerima kuasa itu karena dia percaya kepada Kristus, dia memberitakan Yesus dengan luar biasa, dengan kuasa. Lanjut. Pertanyaannya, mengapa Petrus bisa mengalami itu? Perubahan yang terjadi pada diri Petrus, dia adalah seorang pecundang. Dia yang ngaku-ngaku, saya nanti akan sama-sama engkau guru. Kalau aku nanti pergi
kamu kalau pergi ke Yerusalem, biarpun aku mati, biarkan teman-teman saya ini meninggalkan kamu. No, aku enggak. Dia seorang pecundang, tetapi kemudian dia berdiri, dia dapat orang banyak. Tadi kita baca. Lalu Petrus pasal 2 ayat 14. Lalu Petrus berdiri di hadapan orang banyak itu bersama para rasul yang lain. Dan kemudian Petrus memberitakan Injil. Dia menjelaskan. Jadi mengapa Petrus bisa sangat berani? Dan kalau kita baca sampai bagian terakhirnya, ternyata ada banyak orang langsung bertobat. Kalau kita baca selanjutnya di pasal 2, disebutkan sekitar ada 3.000 orang bertobat hanya karena satu kali khotbah dari Petrus. Satu khotbah 3.000 orang bertobat. Kalau sekarang saya mungkin 3.000 kali berkhotbah, satu orang yang bertobat. Mengapa? Karena Petrus dia mendapatkan kuasa, kemudian dia memberitakan yang memberi kuasa itu. Ini beberapa alasan mengapa Petrus bisa mengalami perubahan dan membawa dampak, membawa orang kepada Kristus. Lanjut. Karena Petrus dia percaya dengan sungguh satu yang memberinya kuasa. Ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring yang berkata kepada mereka, dia jelaskan dari perjanjian lama, dari kitab Yoel, bahwa nanti memang Tuhan akan memberikan rohnya sehingga semua orang akan mendapatkan kuasa itu. Pasal 2 ayat 36, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Petrus dia percaya kepada Tuhan dan Kristus itu. Kristus itu artinya yang diurapi. Dia sang Mesias. Dia Tuhan dan Mesias atau yang diurapi. Tidak ada yang lain. Petrus menyatakan kepada mereka yang membuat dia bisa begitu. Dia bisa berani padahal dia seorang pecundang. Itu karena dia percaya kepada yang memberi kuasa, yaitu Kristus. Tidak ada nama lain yang bisa berikan kuasa. Tidak ada jalan lain yang memberikan kuasa. Hanya Kristus. Itu yang membuat Petrus berubah. Lanjut. Jemaat yang terkasih, siapapun kita bisa alami hal yang sama jika kita percaya dengan sungguh pada Sang Pemberi kuasa. Saya tahu kita dalam hidup kita mengalami pasang surut mengikut Yesus. Ada yang di sini imannya selalu terus berkobar-kobar. Wah, dahsyat. Dahsyat tadi apa? Dahsyat. Luar biasa. Apa lagi? Untung nggak ditambah jaya. Waduh, luar biasa. Apakah kita selalu penuh dengan itu, kuasa itu? Saya yakin bahwa secara pribadi pun saya kadang tidak ada dalam situasi posisi seperti itu. Ya, banyak saya masih kalah. Saya masih bisa senggol sedikit, masih bisa marah. Ketika tidak melihat sesuatu yang tidak baik, saya masih bisa, emosi naik. Apalagi akhir-akhir ini sering makan daging babi. Waduh, kolesterol naik, darah tinggi juga naik, semuanya naik, bahaya. Kalau sudah umur kayak saya ini memang harus jaga baik-baik. Kita tidak dalam kondisi yang full tiap kali. Kita berada dalam dipenuhi dengan Roh Kudus luar biasa. Namun seperti Petrus,
dia mau terus datang. Dia pernah mengalami hal yang menurun imannya. Dia pernah mengalami yang tidak baik. Bahkan ketika dia setelah mendapatkan kepenuhan roh, dia pernah melakukan hal yang sangat-sangat tidak baik. Dia bertindak munafik. Petrus pernah bertindak munafik. Karena waktu ada pertemuan di Yerusalem, pertamanya Petrus itu makan sama-sama orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus. Sama orang-orang yang bukan Yahudi. Ada orang Yunani, orang-orang dari luar yang percaya pada Yesus. Dia kumpul makan sama dia. Tapi kemudian dari kelompok Yakobus datang. Kelompok Yakobus ini kelompok orang-orang di Yerusalem. Mereka orang-orang Yahudi yang percaya pada Yesus. Begitu dia lihat, dia langsung keluar dari tempat makan bersama itu. Dia pindah sana karena dia takut ditolak sama rekan-rekan yang orang Yahudi. Dia bertindak munafik. Jadi Petrus sendiri pernah mengalami hal yang tidak full, tetapi dia terus mau datang. Bapak Ibu dan saya, kalau kita mau mengalami kuasa, satu-satunya jalan kita hanya bisa dapat itu kalau kita percaya dan berserah kepada yang memberikan kuasa. Gak ada nama lain, gak ada jalan lain, hanya Yesus saja. Lanjut. Kita akan mengalami kuasa bukan hanya karena kita menerima Yesus dan mendapatkan kuasa itu, tetapi kita harus menyampaikan atau memberitakan nama itu. Kita harus menjadi saksi yang benar tentang nama itu. Bukan nama gereja, bukan karunia-karunia. Sekarang ini banyak orang yang kita lihat memberitakan karunia-karunia. Kamu punya apa? Ada satu pendeta, dia punya karunia khusus ngusir roh jahat. Wah, katanya ini sama kayak film Exorcist. Untung dia datang gak bawa salib, gak bawa air suci, itu kayak di film-film. Tapi apakah ada? Iya, ada. Saya percaya bahwa ada orang yang bisa melayani itu, mengusir roh-roh jahat. Tetapi sebenarnya jemaat terkasih, kita sebenarnya sudah diberikan kuasa itu juga, mengusir roh jahat. Siapa di sini nggak percaya bahwa dia nggak punya kuasa itu? Ya, bisa dilihat. Kalau pas lagi gelap, mati lampu, banyak yang takut. Atau pas lewat kuburan, jalan masih pakai permisi om, permisi. Siapa di sini yang masih gitu? Anak babi mau lewat katanya. Ada yang di sini masih begitu? Permisi om. Saya lebih takut bukan apa, tiba-tiba ada yang nyaut, silakan. Banyak orang yang sekarang lagi trennya memberitakan tentang karunia, memberitakan bahwa dia bisa bahasa roh, memberitakan bahwa dia bisa kasih semua orang. Saya sangat percaya bahwa semua orang percaya hamba-hamba Tuhan bisa melakukan itu. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama pemberitaan kita. Harusnya satu nama yang menjadi inti pemberitaan kita. Apa itu? Yesus Kristus. Kalau kita baca pasal 2 ayat 22 sampai 34, di situ Petrus jelaskan tentang Yesus Kristus mulai dari perjanjian lama. Nabi Yoel menjelaskan ini. Daud menjelaskan bahwa nanti akan datang Mesias, dan itu inti beritanya. Kemudian disimpulkan, oleh nama itulah kamu dapat diselamatkan. Petrus dia menjelaskan tentang pelayanan Yesus,
kematian Yesus dan kebangkitan Yesus yang menyelamatkan. Itulah kekuatan. Lanjut. Dan saya percaya bahwa siapapun kita akan berhasil menjadi saksi kalau kita membawa satu nama itu, yaitu Yesus Kristus, bukan nama yang lain. Berita tentang Kristus harus kita katakan kepada orang lain, bukan karena kita hebat. Saya pernah ada seorang bapak-bapak, dia sederhana, sudah tua. Dia bukan orang yang hebat, bukan pendeta, dia bukan seorang yang sekolah teologi. Tapi apa pekerjaannya? Dia pekerjaannya jual itu somai, jual somai. Tapi setiap kali dia jual somai, pas ketemu orang, dia ngomong tentang Yesus, ngomong tentang Yesus. Dan luar biasanya banyak orang yang datang ke gereja. Kenapa? Mereka bersaksi bahwa karena mendapat berita dari Bapak itu. Nama Yesus harus diberitakan melalui hidup kita. Kalau kita tidak punya hati untuk memberitakan nama Yesus, ada pertanyaan bagi kita. Sebenarnya kita sudah merasakan cinta Yesus apa tidak? Kalau kita tidak bisa memberitakan nama Yesus kepada orang lain, sebenarnya kita cinta sama Dia atau tidak? Saya percaya kita semua sudah mengalami cinta Yesus yang luar biasa. Bukan karena Dia memberikan kita kekayaan, itu saya pasti Dia bisa berikan. Bukan karena Dia sudah memberkati keluarga kita, bukan hanya itu. Tapi yang paling utama, Dia sudah memberikan hidup bagi kita. Kalau Kristus sudah mati-matian bagi kita, mengapa kita tidak mau memberikan diri sebagai alat Dia memberitakan satu nama itu? Sekarang bagaimana jalan? Bagaimana caranya? Lanjut. Pasal 2 ayat 38 di sana dikatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tidak ada cara lain, jalannya adalah penyerahan diri pada yang satu itu. Bertobat, memberi diri dibaptis. Ini tanda, memberi diri dibaptis itu tanda penyerahan diri. Tanda mau menjadi murid Yesus umat Tuhan. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Penyerahan diri kepada yang satu. Lanjut. Saya percaya bahwa kita semua bisa memberikan dampak bagi keluarga kita, bagi orang lain, jika kita memberikan satu-satunya jalan, satu-satu nama yang memberikan kita kuasa. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya banyak talenta, bukan karena mungkin saya, karena saya sudah sekolah teologi, karena saya sudah belajar, bukan. Penyerahan diri. Ada berapa banyak pendeta yang luar biasa, tetapi karena tidak menyerahkan diri sepenuhnya, ada yang jadi pindah iman, ada yang kemudian lari dari panggilan. Ada banyak orang percaya yang tidak mau memberikan diri, akhirnya hidupnya di dalam kesulitan. Bukan hanya masalah ekonomi atau masalah apa, tetapi hatinya kering. Kenapa? Dia tidak mau menyerahkan diri. Jemaat yang terkasih, kuasa itu hanya bisa didapat ketika kita percaya dengan sungguh pada yang satu itu. Kuasa itu memberikan kita kemampuan untuk bersaksi.
Dan kuasa itu akan terus menjadi dampak dalam hidup kita kalau kita terus menyerahkan diri pada Dia. Lanjut ya. Pertanyaannya, maukah kita mengalami dan menjadi saksi yang hanya satu ini? Bukan mampukah kita? Nah. Karena yang memberikan kemampuan itu bukan karena kita, tetapi yang satu itu yang memberikan. Dia sudah memberikan Roh Kudus dan Dia memampukan kita. Yang satu itu, yang tidak ada nama lain, yang tidak ada jalan lain itu, Dia yang memberikan kita kuasa. Dia yang mampukan kita. Maukah kita, bukan mampukah kita? Tuhan Yesus pernah memberikan analogi dua. Bukan jadilah, kamulah garam, kamulah terang. Garam itu dia tenang diam-diam memberikan dampak. Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa dalam hidup kita harusnya memberikan pengaruh yang baik bagi orang lain. Sama seperti garam. Garam itu mengawetkan, garam itu membuat rasa enak. Harusnya hidup kita seperti itu, memberikan rasa enak orang. Semoga kita jadi orang Kristen ketika kita hadir di mana saja, orang bilang, wis, kalau nggak ada dia nggak rame, kalau nggak ada dia nggak enak. Oh, dia tuh keren, dia tuh baik. Tapi jangan sampai, dia lagi. Kalau saya lihat dia di gereja, nggak ada damai sejahtera di sini. Semoga kita semua jadi orang yang bukan begitu. Tetapi itu masalah yang orang yang lihat kita juga ya. Kalau misalnya kita gitu, dia yang nggak damai, mungkin dia punya masalah. Tetapi harusnya kita menjadi orang yang mendatangkan kebaikan. Itu bisa terlihat di dalam keluarga ya. Di keluarga kalau misalnya bapaknya datang, anaknya lagi nunggu, istrinya lagi nunggu atau tidak. Dari hal-hal sederhana kita memberikan dampak yang baik. Dan terang, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Dan terang itu harus tek. Bahkan Tuhan Yesus menjelaskan lagi bahwa kota yang ada di atas bukit gak mungkin tak kelihatan. Pasti kelihatan. Sebagai orang percaya, kita pasti akan menjadi beda di antara orang lain. Kenapa? Karena kita bawa nama Yesus, akan tampak beda. Karena itu, mari jadi saksi, sebarkanlah nama Yesus. Karena itu mari kita baca satu ayat ini yang penting tadi di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Lanjut. Mari sama-sama kita baca. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. No other name, no other way. Sekarang ini banyak yang bilang gini, semua agama sama aja. Bagaimana Bapak Ibu? Semua agama sama saja. Benar? Setuju nggak? Ada yang kalau di sini mungkin kita nggak, tapi kalau kita bergaul sama teman, kita ngomong sama teman, nggak apa-apa kok, semua agama sama aja. Terus ada lagi yang mengatakan gini, kan semua jalan menuju ke Roma. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Bapak Ibu yang terkasih, no, tidak ada jalan lain, tidak ada nama lain. Semua agama tidak sama, pasti berbeda. Jangan kita sama-samakan. Jangan disama-samakan. Yesus itu memberikan perbedaan di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti karena kita berbeda terus kita tidak menghormati agama lain. Harus tetap menghormati. Imanmu kita hormati, iman agama lain kita harus hormati. Tetapi kita harus punya pegangan yang kuat. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, cuma Yesus saja. Siapapun kita pernah mengalami hal-hal yang mungkin iman kita tidak baik. Tetapi kalau kita berserah pada Dia, Kristus akan memberikan kemampuan kepada kita, membuat kita baik dengan orang, membuat kita baik dalam keluarga,
membuat kita sebagai pekerja yang baik dimanapun kita berada. Kita menjadi berkat bagi orang lain karena kita menyerahkan diri. Lanjut. Ada seorang bapak namanya John Newton. Ada yang tahu John Newton? Ini yang menemukan hukum gravitasi. Oh, itu bukan, itu Isaac Newton ya, bukan, beda. Mereka nggak tahu, mereka satu keluarga apa? Kayaknya nggak ada. Hanya namanya saja John Newton. John Newton ini dia lahir dari sebuah keluarga, bapaknya seorang pelaut. Dan bapaknya biasa pergi ke Afrika untuk cari budak. Ini sekitar tahun 1700-an. Cari budak di Afrika. Dan dia tahu bapaknya kaya, bapaknya luar biasa, kalau jual budak itu mahal karena perjalanan ke Afrika. Ketika dia umur 4 tahun, mamanya didik dia pergi ke gereja, sekolah minggu. Dulu belum ada sekolah minggu, tapi dia diajarkan tentang firman Tuhan, baca Alkitab, berdoa setiap hari. Tapi waktu umur 7 tahun mamanya meninggal, bapaknya menikah lagi, dan dia hidup tanpa figur mama yang baik dan bapak yang selalu pergi. Kemudian sekitar umur belasan, bapaknya ajak dia pergi ikut melaut untuk tangkap budak di Afrika. Satu kali ketika dia sekitar umur 28 tahun, ya kalau ambil budak itu, kalau budak yang melawan harus didor, dimati, dan tidak ada harga bagi mereka nyawa budak itu, sama kayak binatang. Mereka jual sampai ke Amerika bisa. Satu kali mereka di lautan Atlantik, gelombang yang besar dan perahu itu hampir hancur. Tidak ada lagi harapan. Baik budak, baik para pemburu budak itu tidak punya harapan. Ketika dalam situasi itu, John Newton ingat masa lalu, masa kecil. Dia bilang, kalau ada masalah, mamanya ajar, kalau ada masalah berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan jawab. Kemudian John Newton berdoa, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau benar, dan kalau Engkau benar, tolonglah kami, tolonglah aku yang hina ini Tuhan. Beberapa saat kemudian laut teduh dan mereka mulai mendarat. Semenjak itu John Newton dia mengundurkan diri jadi pelaut. Dia pergi ke gereja. Kemudian dia mau belajar Alkitab, bahasa asli Ibrani, Yunani, Latin dia belajar. Dan kemudian dia menjadi seorang pendeta. Kemudian dia dengan beberapa pendeta kemudian melakukan petisi kepada London, kepada negaranya, untuk membuat undang-undang pembebasan para budak. Dan sekitar tahun 1803 atau 7 undang-undang itu keluar. Dia salah satu orang yang memberikan petisi untuk buat undang-undang itu. Beberapa bulan sebelum dia mati, undang-undang itu keluar. Dia melihat hidupnya seperti itu, kemudian dia membuat sebuah syair. Dia bilang begini, suara itu suara yang begitu manis. Suara itu menyelamatkan aku yang hina ini, aku yang dulu terhilang, tapi kemudian aku didapatkan. Aku yang dulu buta karena aku mau mencari kekayaan, tapi sekarang aku bisa melihat. Minta tolong Pak Heber kunci. Dia orang yang luar biasa terhina, orang yang luar biasa melawan Tuhan. Dia tidak mau kenal Tuhan, bahkan menindas orang. Tapi kemudian ada satu suara.
reverence like me. I was lost, but now I was blind, but now I see. Dulu dia terhilang, tapi karena ada satu nama dan satu jalan itu membuat dia ditemukan dan dia sembuh. Mari kita angkat nyanyian ini, ajaib benar anugerah pembaharu hidup. Ya Tuhan, seperti Petrus yang mungkin kami melakukan hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan, tapi Engkau tetap memberikan kuasa kepada kami, iman kami kepada-Mu ya Tuhan, kepada Yesus satu-satunya Juru Selamat yang menguatkan kami, meneguhkan kami, membuat kami menjadi saksi-saksi bagi Kristus, memberitakan kasih kepada orang lain, membawakan berita bahwa Yesus telah mati, bangkit bagi mereka, supaya mereka pun mengalami kemenangan. Pakailah kami ya Tuhan, untuk terus membawa kuasa itu, kuasa Injil Yesus Kristus, satu-satunya yang menyelamatkan. Terima kasih ya Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Jadikan kami alat saksi-Mu, memberitakan Engkau satu-satunya Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Semi Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Namun sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami sebagai umat-Mu bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, dan yang belum memberi Tuhan juga memberkati. Dan kami menyerahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya dapat dipakai untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama Tuhan dan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sebagai nas persembahan dari Yunus pasal yang kedua ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi bersama, bawa persembahanmu di dalam rumah Tuhan.
untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada ketiga bangkit dan terang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan saudara kita yang hari ini memang banyak yang sakit tidak bisa hadir, juga yang berhalangan supaya Tuhan menolong, juga setiap usaha pekerjaan. Ya. Mari kita berdoa, nanti bersama-sama diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali kami ucap syukur bahwa hari ini kami diizinkan beribadah. Kami mengingat saudara kami yang tidak bisa hadir hari ini oleh karena berbagai halangan, sakit, penyakit, Tuhan menolong. Serahkan untuk Gente yang dirawat, Tuhan juga memberkati. Berikan terus kekuatan, semangat di dalam Tuhan. Bersama dengan istri dan anak-anak bersatu padu saling memberikan semangat. Dan Tuhan menjamah, Tuhan menolong supaya akhirnya semuanya baik, dikuatkan, diteguhkan, dan disehatkan kembali. Untuk jemaat yang mengalami kesulitan usaha pekerjaan, Tuhan juga menolong supaya apapun yang sedang dikerjakan, ada hambatan, tantangan, dan itu membawa semua datang kepada Tuhan. Sehingga setiap umat yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan, dialah merupakan kesempatan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih semua umat Tuhan, jemaat Tuhan dalam setiap kondisi masing-masing. Tuhan menolong, memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan, dan terus setia rajin beribadah kepada Tuhan. Juga menyerahkan Tuhan tim yang melayani hari, Tuhan juga memberkati. Biarlah terus diberikan kesetiaan, kekuatan, kesehatan, semangat di dalam melayani, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, tak lupa kami juga menyerahkan untuk bangsa kami dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami memohon selamatkan bangsa kami, jauhkan dari segala yang jahat. Kondisi di negara kami saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tak kasih kami mohon tangan Tuhan yang kuat menopang dan menolong. Berkati bangsa ini, jauhkan segala jahat, bahkan segala rencana dalam bentuk apapun juga kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gagalkan. Kami rindu berikan pemimpin, para pemimpin bangsa kami, berikan hati yang diubahkan oleh Tuhan untuk membawa rakyat bangsa negara ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan semua jemaat, anak-anak yang sedang kuliah, sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan menolong semua yang dibutuhkan, kiranya Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan berikan pada anak-anak kami hikmat, kepintaran, bijak di dalam Tuhan, sehingga menjadi orang-orang yang berhasil. Bahkan jemaat yang hadir hari ini juga Tuhan memberkati, duduk depan sampai paling belakang. Tuhan memberkati dalam setiap situasi kondisi. Tuhan berikan terbaik, pergumulan ditolong oleh Tuhan, dijawab. Bahkan apapun yang dikerjakan, dipikirkan, Tuhan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami serahkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mengikut Yesus itu
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.